Hi curious people, Maudia Yunda here. Selamat datang di My Book List, di mana aku sharing 3 insights menarik dari buku yang aku baca. Hari ini kita akan membedah buku How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie, seorang penulis dan guru asal Amerika yang memiliki fokus di topik self-improvement, public speaking, and interpersonal skills. Carnegie adalah salah satu pendukung teori responsibility assumptions, di mana dia percaya bahwa kita bisa mempengaruhi orang dengan merubah sikap kita terhadap orang tersebut. Dan di buku ini, penulisnya memberikan banyak tips-tips yang bisa membantu kita untuk menjadi orang dan pemimpin dengan pengaruh yang lebih, dengan skill komunikasi yang lebih baik, dan yang disukai banyak orang. Yuk ke insights! Insight pertama, memanggil nama dan senyum. Ternyata menurut penulisnya ada 2 hal simpel yang mungkin sering terlupakan pada saat kita berinteraksi dengan orang. Nama dan senyuman. Carnegie thinks names are the most important words in any language. Pada saat kita mengingat nama orang, terus memanggil mereka dengan nama, kita membuat orang lain merasa diapresiasi dan menunjukkan bahwa kita memvalue kehadiran mereka di hidup kita. Terus, ekspresi muka kita juga menjadi salah satu alat komunikasi yang penting. Pada saat kita tersenyum, kita memberikan indikasi ke lawan bicara bahwa kita senang ngobrol sama mereka. Kita nyaman dengan kehadiran mereka dan kita menyukai topik obrolan dan diskusinya. Also, smiles are addictive. Kalau kita senyum, pasti orang lain cenderung juga akan membalas kita dengan senyuman. Karena sifatnya menular dan juga memberikan aura positif. So that's the first tip of influence. Call people by their names and smile. Nah, saya setuju apa yang dijelaskan oleh Maudia Yunda tersebut bahwa tips bergaul dan ingin banyak teman yang pertama, jika kita memulai percakapan, kita harus memanggil nama dan senyum. Dalam buku tersebut menyatakan bahwa bagi seseorang, namanya adalah suara yang paling manis dan penting dalam bahasa apapun. Memanggil nama juga membangun kedekatan, menciptakan rasa dihargai, dan diakui secara personal, bukan sekadar salah satu orang di kerumunan. Tetapi bagi sebagian orang, memanggil nama atau nama panggilan kepada orang yang baru dikenal atau yang lebih senior bisa dianggap kurang sopan atau terlalu agresif. Juga bisa disebut dengan sok akrab. Dan pendapat bahwa jika terlalu sering menyebut nama dalam satu percakapan, hal itu justru terasa mekanis dan aneh. Nah, selanjutnya ada senyum. Jika kita berbicara dengan orang, kita juga harus senyum. Nah, studi menunjukkan bahwa wajah yang tersenyum dianggap lebih menarik dan dapat dipercaya, juga kompeten dibandingkan orang yang berwajah netral atau cemberut. Otak manusia juga memiliki self-saraf, cermin yang membuat kita cenderung membalas senyuman orang lain secara tidak sadar. Hal ini menciptakan suasana positif secara instan. Dan banyak orang berpendapat bahwa senyum yang dipaksakan atau senyum formalitas justru membuat seseorang terlihat tidak tulus. Di beberapa budaya juga atau lingkungan tertentu, terlalu banyak tersenyum tanpa alasan jelas bisa dianggap sebagai tanda kurang serius atau bahkan mencurigakan. Insight kedua, tips memberi kritik. Memang ya, nggak ada orang yang suka dikritik. Dan kritik yang disampaikan. Insight kedua, tips memberi kritik. Memang ya, nggak ada orang yang suka dikritik. Dan kritik yang disampaikan dengan cara yang salah bisa membuat orang lain jadi defensif, atau mungkin kita menyakiti hati mereka dan membuat mereka menutup diri. Jadi menurut Carnegie, saat kita tidak setuju dengan perspektif orang atau kita perlu memberikan kritik, kita bisa melakukan 3 cara ini. Yang pertama, never say you're wrong. Use questions instead. Lontarkan pertanyaan yang bisa menggiring ke arah pemikiran kita. Tapi jangan pernah langsung mengatakan, oh kamu salah tuh, itu nggak benar tuh, secara gamblang. Kalau kita langsung bilang begitu, pasti respon lawan bicara kita tuh akan otomatis defensif dan akan terlihat seperti kita tidak menghargai opini dan pemikiran mereka. Yang kedua, gunakan sandwich technique supaya penyampaiannya lebih halus.
Sandwich technique adalah sebuah taktik penyampaian constructive feedback atau kritik di mana feedback tersebut diapit dengan komplimen atau hal-hal positif yang mereka sudah lakukan. Nah, karena sentimennya lebih seimbang, lawan bicara kita akan lebih terbuka untuk mendengarkan kritik kita. Yang ketiga, kita bisa mengakui kesalahan dan kekurangan-kekurangan kita dulu. When we acknowledge our mistakes in front of people, we're actually giving them a safe space for them to reflect on their mistakes too. Dan mereka akan lebih terbuka untuk menerima kekurangan-kekurangan mereka juga. Suka dikritik oleh orang lain. Bahkan orang tersebut menganggap bahwa kritikan orang tersebut mereka adalah orang yang paling benar. Nah, jika kita mengkritik orang lain di depan umum, orang lain itu memicu rasa malu secara sosial yang setara dengan rasa sakit fisik di otak. Saya juga setuju tips memberi kritik dengan cara sandwich, yaitu mengawali kritik dengan pujian. Jadi diikuti kritik dan ditutupi oleh kata-kata positif. Metode sandwich juga terbukti secara ilmiah lebih mudah diterima oleh otak manusia tanpa memicu mode bertahan diri. Nah, jadi menurut saya memberikan kritik adalah bentuk kepedulian. Banyak orang yang berpendapat bahwa teman sejati adalah mereka yang berani jujur dan mengkritik. Namun, ini subjektif karena setiap orang memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda terhadap kejujuran. Dan banyak yang berpendapat bahwa menjadi jujur tanpa basa-basi adalah ciri-ciri orang yang autentik. Namun, dalam konteks sosial, hal ini justru sering dianggap kasar dan menjauhkan orang. Menurut saya juga, mengkritik harus menyertakan solusi. Terkadang, orang hanya perlu tahu ada yang salah tanpa perlu diberitahu cara memperbaikinya saat itu juga. Insight ketiga, buatlah orang lain merasa penting. Menurut Carnegie, always make the other person feel important. Kalau kita bisa mengikuti prinsip ini, kita bisa memiliki banyak teman dan kebahagiaan di hidup ini. Jadi, kita harus lakukan ke orang lain apa yang kita ingin dapatkan dari orang lain. Gimana caranya? Ternyata cukup simpel. Misalnya pada saat kita ngomong, maaf ya ngerepotin atau boleh tolong nggak, terima kasih banyak. Hal-hal ini mungkin terkesan kecil, tapi dengan begini kita memberikan apresiasi dan mengakui value orang tersebut di hidup kita. Satu lagi tip untuk membuat orang lain merasa penting, pada saat kita ngobrol dengan seseorang, coba deh obrolin hal-hal tentang lawan bicara kita. Jadi kita banyak bertanya tentang hidup mereka, hobi mereka, pasti mereka akan merasa penting dan akan lebih semangat berinteraksi dengan kita. Remember the quote, talk to people about themselves and they will listen for hours. Menurutku, tips yang ketiga yaitu buatlah orang merasa penting itu sangat ampuh untuk orang introvert atau pendiam karena orang yang introvert tersebut jarang mengungkapkan tentang dirinya sendiri. Tetapi terdapat fakta bahwa membuat orang lain merasa penting itu sering disalahartikan sebagai tindakan penjilat atau people pleaser. Padahal membuat orang merasa penting lebih menjadi pendengar yang baik daripada memberi pujian yang kosong. Menurut saya, semua orang adalah pahlawan dalam ceritanya sendiri. Juga memberi panggung kepada orang lain untuk bercerita meningkatkan level kepercayaan mereka kepada kita secara instan. So what? Menurut aku struktur buku ini cukup mudah dimengerti karena ada banyak list dan bukunya terbagi menjadi 4 part. Fundamentals technique in handling people, how to make people like you, how to win people with your way of thinking and be a leader, and how to change people without giving offense or arousing resentment. Terus buku ini juga applicable banget karena mengingatkan kita tentang hal-hal yang cukup basic mungkin ya, tapi mudah terlupakan. Seperti senyum tadi, mengingat nama orang, menjadi pendengar yang baik, dan sebagainya. Tapi mungkin harus ada caveat juga nih dari buku ini. Takutnya kalau kita terlalu kaku mengikuti bukunya, kita jadi people pleaser dan lupa bahwa dalam kasus-kasus tertentu, misalnya nih hubungan kerja atau personal yang toxic, kita tetap harus bisa membela diri kita sendiri dan berbuat tegas dengan orang lain. Jadi perlu diingat bahwa this is not a one size fits all strategy for all interactions that we will have in our lives.